Apa kabarnya nih Bu Desi? Kabar baik, Ini orang lagi salah sibuk satu orang tersibuk yang susah ditangkap. sama lah, Bu Leni juga sibuk. Buat teman-teman yang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Jadi ini Bu Desi ini benar-benar apa ya? I've known her ya for some time already gitu ya, for many years, and saya udah melihat bagaimana dia sudah banyak memberkati banyak banyak family, banyak keluarga, banyak pokoknya banyak institusi dan apa ya benar-benar see her grow and be a blessing itu benar-benar lebih hanya daripada sekedar talk show nih kayaknya is a reunion gitu untuk bisa I cannot imagine ya bahwa hari ini tuh kita bisa istilahnya bisa ngobrol tuh untuk urusan sekolah gitu untuk urusan apa pendidikan anak untuk urusan parenting nggak pernah terpikirkan gitu bahwa satu satu is a friendship yang menjadi satu apa ya rekan kerja gitu ya istilahnya saling-saling membantu di dalam dunia pendidikan anak-anak. So we're gonna start at 7 o'clock. Okay, let me start dulu ya Des ya. Let me introduce and Oke, aku greet everybody else. Okay, we're gonna start on time. Sekarang udah jam 7. So let me greet. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nama saya Leni. Dan malam ini saya menjadi moderator acara tanya jawab secara IG Live dengan topik Parenting 101 Mental Health and Teens. Mental Health dan Remaja. Acara IG Live ini diselenggarakan oleh Live Community School. Kalau bisa dilihat di belakang saya ini ada ini dinding salah satu sekolah kita dengan 99 karakter ya. Live Community School merupakan sekolah dengan tingkatan SD sampai SMA di daerah Meruya, Jakarta Barat dengan metode pembelajaran individu. Sekolah ini percaya bahwa setiap anak itu diciptakan secara berbeda dan spesial dan dengan metode belajar individu maka mereka akan dapat berkembang secara maksimal. So itu latar belakang daripada penyelenggara daripada IG Live ini. Nah, of course, sebelum kita mulai acara ini, saya ada beberapa hal yang poin penting yang saya mau jelaskan sebelum saya memperkenalkan narasumber pada malam hari ini. Yaitu yang pertama tentunya mengenai tata cara IG Live. Jadi bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengetik pertanyaannya di box bawah sebelah kanan. Kalau kalian lihat bawah ada lambang pertanyaan question mark di dalam box itu, tanyanya di situ, jangan di box komen. Karena kalau di box komen itu dia akan lari terus ke scroll up. Kalau di box pertanyaan dia akan stay di situ sampai saya bisa baca dan Bu Desi juga bisa baca seharusnya ya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Dan juga kami mohon kerjasamanya untuk menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan topik malam ini. Menurut saya topiknya sangat seru dan sangat penting. Pasti pertanyaannya nggak kurang banyak gitu ya. Jadi stick to the topic ya. Jadi kita akan menjawab yang berhubungan dengan topik malam ini. Kedua, yaitu bersamaan dengan acara IG Live ini, Live Community School juga sedang membuka pendaftaran murid untuk tahun ajaran baru tahun 2024-2025. Pesan-pesan sponsor ya Des, nggak apa-apa ya. Tapi betul. oke. Kami juga memberikan diskon khusus sebesar free registration fee sebesar 200.000, free registration fee sebesar 200.000 dan diskon 25% off enrollment fee bagi 20 pendaftar pertama, hanya 20, the first 20 registrant ya. Dan syaratnya mudah untuk mendapatkan semuanya ini, promo ini adalah caranya saat mendaftar setelah IG Live ini selesai ataupun kalau di tengah-tengah IG Live ini ada yang berminat bisa langsung WA di registration number yang saya udah pin di komentar. Tuliskan kode IG Live 04, IG Live 04 dan kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan kami yaitu tahun berapa Live Community School didirikan. Pertanyaannya adalah tahun berapa Live Community School didirikan. Jadi jawabannya akan saya berikan di tengah-tengah IG Live ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan ke WC, jangan cari snack ya. Punya standby sebelum dimulai acaranya. You gonna miss it. Oke, dan promo ini terakhir berlaku untuk periode 5 sampai 12 September. Jadi cuma 1 minggu. Jadi hanya 1 minggu dari today. Dan hanya untuk 20 pendaftar pertama. Oke, that's it.
Pokoknya udah seru banget ya. Cannot wait. So, langsung aja kita masuk ke topik utama dari IG Live kita malam ini. It's gonna stay like maybe an hour ya, sampai jam 8. Hopefully kita bisa cover as much as possible. Dan yang paling penting adalah memperkenalkan narasumber kita yang sangat-sangat penting. Wow, bukan hanya profesional, tapi ibu yang luar biasa banget ya. Ibu Desi Kristiana adalah seorang pakar dalam dunia parenting, Certified Behavior Consultant, pengajar di Family First Indonesia Academy di 2019-2022, dan pengarang dari sebuah buku Musketeer Siblings. Jadi kalian bisa cek di Tokopedia gitu ya untuk lihat Musketeer Siblings atau di browse, bisa langsung go and beli buku itu. Benar-benar true story daripada kehidupan Bu Desi dan ketiga anaknya yang lucu-lucu yang sudah gede sekarang ya. So, selamat malam Ibu Desi. Welcome Selamat to malam our Ibu IG Leni. Live. Ya, mungkin kita mau mulai dulu ya dengan pertanyaan pertama kali ya. Biar langsung kita tembak aja, kan kita mainnya selalu tembak aja gitu kan. Sekarang waktunya Iya, udah to the ticking. point gitu To ya. the point, that's why we like it. Oke, apa sih yang pertamanya? Gini ya, sebenarnya saya bener kadang-kadang tuh heran gitu ya. Baru-baru recently ini tuh apa ya, the last few years itu kedengaran kata-kata mental health ya. Mental health, jadi kalau bahasa Indonesia kurang kesehatan mental atau bagaimana ya, mungkin saya benar-benar baru gitu, pengen tahu dengar dari pakarnya itu apa sih sebenarnya. Orang sebut mental health ini, mental health ini, mental health itu apa sih sebenarnya Bu Desi mental health itu, bisa dijelaskan? Oke, sebetulnya mental health itu kan kondisi mental yang sehat gitu ya, well-being, sejahtera. Ketika kondisi mental seseorang itu sejahtera, secara psikologi dia sehat, itu akan mampu coping gitu ya, mampu menghadapi dan bertahan terhadap situasi stres atau kondisi pengalaman hidup yang menekan, tapi masih dalam tahap yang wajar. Tentunya kalau udah traumatis itu udah tingkatannya berbeda. Tapi kalau secara umum, mental health itu ya kondisi mental seseorang yang sejahtera, sehingga karena dia sejahtera itu dia jadi punya kekuatan gitu, punya daya tahan untuk menghadapi tekanan dalam kehidupan dia. Nah, ini nanti implikasinya bisa ke internal maupun eksternal dia. Nantinya kan berpengaruh terhadap hubungan sosial dia juga, terhadap baik di ring yang terdekat ya, di keluarga, maupun ke yang sudah lebih ring yang lebih besar, misalnya dengan teman pergaulan, dengan sekolah, dengan lingkungan dan sebagainya. Itu Bu Heni, Bu Leni, sorry. Jadi sebenarnya mental health itu sih sebenarnya cukup umum ya, karena memang dari zaman kita kecil pun orang tua kita pun juga memang sudah istilahnya sudah ada itu mental health itu, cuman Iya, betul. nggak dibawa ke atas gitu, di surface ya, nggak diomongin ya, Iya, tapi sebenarnya sekarang sudah kayaknya jadi di us. happening Iya, banget karena memang banyak ya, mungkin para konten kreator juga menghadirkan supaya orang tuh lebih aware untuk menjaga kesehatan mental gitu. Jadi kalau dulu mungkin apa-apa dipendem ya, mungkin zamannya kita kecil ya Bu Leni, eh, apa tekanan yang luar biasa pun kita lebih sanggup untuk bertahan gitu dibandingkan yang sekarang. Dan istilah-istilah yang berkaitan dengan itu, contohnya healing gitu kan, sebetulnya ya jalan-jalan, cuman karena sekarang apa-apa dikaitkan dengan mental health, apa-apa mental health, jadi kayaknya agak berlebihan iya. gitu. Tapi memang sebetulnya ini perlu menjadi perhatian lah, masalah mental health ini. Apalagi kan di captionnya ketika live community school memang sharing tentang informasi mengenai IG live kita pada hari ini, kan ada menyinggung sedikit tentang survei yang diadakan INA-MHS gitu ya. Ini saya baca contekan nih, soalnya susah kepanjangannya. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, yaitu survei kesehatan mental nasional pertama itu yang menyelenggarakan, tapi bukan cuma Indonesia gitu Bu Leni. Itu survei kesehatan mental pertama yang terhadap respondennya tuh di Indonesia, tapi diadakannya kerjasama oleh beberapa institusi, yang ada beberapa juga dari perguruan tinggi Indonesia, salah satunya UGM gitu. Tapi mereka berkolaborasi juga dengan institusi dari luar gitu, dan memang tujuannya tuh untuk lebih aware terhadap kondisi kesehatan mental remaja, di mana dalam survei tersebut ternyata pada remaja berusia 10 sampai 17 tahun di Indonesia itu
dalam rentang waktu 2018 hingga 2021 survei tersebut menunjukkan hasilnya 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir dalam kurun waktu setahun. 1 dari 3 loh ya, berarti Banyak loh. 33,33%. Yes, and then setara dengan totalnya angka jumlah remajanya ini 17,95 juta jiwa Hmm, yang mengalami problem dalam mental health-nya dia gitu. banyak sih. That's serious sih. Dan Yes. very serious ya, I think mesti di-address ya. Dan Mm-mm. sebenarnya apa aja, sebenarnya kan kalau mental health itu kan masih termasuk definisinya luas ya. Definitely Iya, kita hari ini akan membahas mengenai tentang mental health dan hubungannya dengan remaja. But iya. sebelum kita mengerucut ke dalam topik itu, mungkin saya mau nanyakan adalah apa aja sih permasalahan mental health yang sering terjadi belakangan ini. Itu kan ada beberapa, tapi yang marak lately yang sering terjadi tuh permasalahan mental health di mana gitu, area mana gitu ya. Dan kenapa baru aja mendengar topik ini, apa gara-gara setelah pandemi, mungkin ada pandemi punya efek atau apa ya, kok pasca pandemi itu kayaknya lebih itu, atau ada mungkin ada maksudnya pressure tertentu dari sosial media atau bagaimana gitu, kenapa begitu sekarang ini begitu heboh banget gitu ya. Jadi seperti itu Bu Desi. Iya, oke, Bu Leni. Pastinya itu berkaitan semua ya, variabel-variabel yang tadi Bu Leni sampaikan. Baik itu pandemi, bikin orang jadi terkurung di rumah gitu kan, ada sindrom-sindrom apalagi lah gitu dari kondisi tersebut. Lalu karena dia nggak beraktivitas di luar, nggak bisa ketemu dengan teman-temannya secara fisik, secara nyata gitu kan, akhirnya kan virtual, semuanya lewat gadget, lewat handphone, lewat tablet dan sebagainya. Nah dari situ muncul lagi masalah baru ketika dia terlalu banyak informasi, paparan informasi itu, pada akhirnya teori social comparison ini sangat, meskipun secara virtual ya, tapi kan justru lewat virtual itu jadi bisa terbuka ke lebih banyak yang dia bisa membandingkan dirinya gitu, terutama kan remaja yang masih mencari jati diri, mungkin ngelihat si A, si B, si C kok semuanya tuh kayak hidupnya lebih wah dari aku gitu, terus semua hal-hal yang karena kan memang sosial media itu kan bisa dibilang topeng gitu ya, bukan topeng sih, maksudnya memilih peristiwa-peristiwa. Biasanya kan orang pengen sharing tuh sesuatu yang baik, yang bikin dia happy, yang dia banggakan, prestasi, pencapaian gitu. Jadi uh, kesannya tuh jadi yang ditangkap Perfect. dari sosial media itu kok perfect life of everybody, sementara kehidupan my real own life nggak kayak gitu. Akhirnya tuh menjadi satu pemicu tersendiri lagi. Nah kemudian merembetnya lagi saking banyaknya online gitu kan, selalu fokus dengan terhubung dengan internet dan berbagai isinya, akhirnya connect-nya itu bisa jadi susah tidur gitu kan. Ketika dia perlu shutdown gitu menjelang tidur kan mestinya ada masa transisi dari activity kemudian mulai melambat dan akhirnya dia bisa tertidur pulas. Nah kalau yang memang sudah lebih banyak terpapar dengan harus entah itu dia fokus untuk baca, untuk nonton, berbagai reels, berbagai video, atau bahkan main game gitu yang perlu fokus lebih sampai jauh malam, pada akhirnya dia susah untuk melambatnya itu ritmenya sampai pada akhirnya dia bisa tidur tepat pada waktunya. Ujung-ujungnya jadi susah tidur itu kan juga berdampak pada mental health juga. Selain pada overall secara keseluruhan ya, tapi kepada mental health juga berpengaruh. Nah, terus uh, ngerembet lagi nih dari ngelihat hidup yang perfect itu, terutama nih kalangan teens yang remaja, yang perempuan ya, yang girls gitu. Mereka ngelihat figur-figur para influencer atau mungkin teman-teman sebayanya, peersnya yang langsing, yang bisa pakai crop perutnya tuh rata gitu kan, sementara mungkin nggak semua orang kan bisa seperti itu gitu. Nah, larinya nih lebih bisa lagi ke eating disorder, boleh nih, bulimia, anoreksia gitu. Dia sebetulnya nggak gemuk-gemuk amat, tapi kayak secara mentally dia tuh takut sekali, berlebihan ketakutannya untuk menjadi gemuk sehingga melakukan berbagai cara-cara yang ekstrim supaya menurunkan berat badan. Atau kalau bulimia itu sudah arahnya lebih ke
makan banyak tapi habis itu nyesel dan berusaha untuk dikeluarin lagi, baik itu lewat dimuntahin kembali atau mungkin diminum obat pencahar gitu, sehingga berbahaya juga terhadap kesehatan fisiknya kan, ususnya bisa menipis dan sebagainya. Nah, lalu problem untuk mental health yang lainnya itu gangguan untuk perilaku. Tapi kalau perilaku ini mungkin tidak banyak terkait sama pandemi ya. Mungkin ini memang dari bawaan seperti misalnya ADHD atau autism spectrum disorder. Kemudian ada juga gangguan emosi, kecemasan atau mengalami fobia. Ini sudah di luar yang berkaitan dengan pandemi ya Bu ya, yang kita bahas sekarang. Kemudian juga psikosis, salah satu masalah mental health juga. Tidak mampu membedakan antara kenyataan sama hal yang tidak nyata gitu, antara realita dengan imajinasi. Contohnya halusinasi, terus delusi. Bedanya apa? Kalau halusinasi itu dia seperti secara sensori ya, indranya dia tuh seolah-olah beneran gitu, melihat. Oh aku lihat ada apa, aku merasa apa, atau mencium atau mendengar. Jadi betul-betul seolah-olah secara fisik, secara sensorik dia tuh ngalamin itu gitu. Jadi sedangkan kalau halusinasi itu sorry tadi itu halusinasi. Kalau yang delusi itu dia secara pikiran gitu, berkeyakinan akan sesuatu hal yang sebetulnya itu tidak nyata. Nah, kemudian implikasinya kemana? Biasanya tuh kalau yang sudah mengalami gangguan mental dan tidak ditangani itu bisa sampai self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri karena dia depresi, kecemasan, anxiety. Lalu dari kecenderungan menyakiti diri sendiri itu akibat tekanannya dalam waktu lama dan berkepanjangan dan tidak ada kayak anak ini atau orang ini merasa tidak ada solusi, tidak ada tempat untuk dia bisa curhat dan mendapatkan another point of view gitu. Dia dengan masalah yang dia rasa sudah sangat besar, kadang kan kita gitu ya, kalau kita mengalami sesuatu yang menurut kita udah parah sekali, tapi kita ada teman untuk kita berbagi beban itu, dan teman yang bisa dipercaya tentunya kita merasa aman untuk berbagi. Lalu juga si teman ini atau si tempat curhat ini mungkin bisa memberikan pandangan yang berbeda gitu, sehingga yang masalah tadinya kayaknya segede gunung, oh jadi nggak segede gitu lagi loh, ternyata kayaknya ini masih ada harapan kok gitu, nggak sampai se-desperate itulah gitu. Tapi kadang-kadang kita temui karena sudah terlanjur apa-apa terkoneknya lebih ke medsos yang dipoles itu tadi ya, real connection-nya tuh mungkin jadi kurang gitu. Apalagi kalau di dalam ring satunya di keluarganya sendiri, ternyata dia nggak ada tempat yang dia rasa nyaman, yang menerima apa adanya. Itu sih Bu Leni kurang lebih ya. Banyak yang rembetnya kemana-mana. Tapi kalau kita mau kerucutkan ke teens dan parent, ya tentunya balik-baliknya lagi semua bermula di keluarga gitu, termasuk dalam hal kepedulian dan bagaimana kita jadi orang tua tuh mencegah supaya jangan sampai terjadi problem dalam hal mental health ini. Sebelum kita terlalu jauh masuk ke teen, mungkin saya mau tanya dulu. Tapi sebenarnya mental health itu Hmm, sebenarnya kan nggak hanya di remaja ya. iya, Selain daripada remaja tuh kategori umur lain, maksudnya kategori mental health problems itu di luar remaja apa aja tuh Bu? Selain uh, remaja yang mengalami um, masalah mental health. Orang ya tua bisa? selain sebetulnya bisa, orang tua bisa, bahkan lansia pun bisa, karena kan tahap kehidupan perkembangan manusia itu masing-masing tahap itu pastinya ada pergumulannya tersendiri gitu. Dan mental health ini bisa terjadi pada berbagai tahap kehidupan, bukan hanya remaja. Cuman memang ternyata mental health yang di kemudian hari ini pada orang dewasa, bahkan pada orang lansia, banyak sekali itu survei menunjuk ada satu survei yang penelitian ini bilang hampir 50% ya, mungkin 40 berapa persen gitu, hampir 50% dari problem mental health pada dewasa itu berawalnya akarnya tuh ketika dia masih masa remaja. Ketika remaja dia ngalamin itu dan tidak ada solusi. Jadi efeknya nih jangka panjang, bisa jauh ke depan Bu, bukan hanya pada saat dia remaja. Kalaupun ketika remaja masih dalam taraf yang nggak sampai self harmnya gimana-gimana atau apalagi sampai suicidal thoughts gitu ya. Hmm, Itu.
dari mental health itu segala umur tuh bisa Iya, bisa terjadi ya. Cuman memang betul. lain-lain ya karena setiap fase hidup itu ada challenge-nya sendiri. Jadi saat menghadapi Iya. challenge-nya itu bagaimana dia menghadapinya gitu kan tergantung Mm-mm. maksudnya background keluarganya segala macam untuk bisa bisa menghadapi masalah tersebut kan dengan caranya gimana Iya, dengan cara yang baik atau dengan cara yang suicidal kayak gitu seperti itu ya. Tadi ada sebut iya. Tadi ada Bu Desi ada sebutin banyak sekali ya contoh-contoh real permasalahan mental health di anak-anak remaja itu sebenarnya ada yang banyak yang apa ya simptomnya jadi istilahnya jadi manifestasinya lebih kepada gitu kayak Mm-mm. bulimia dan apa self inflict ya suicidal dan segala macam gitu ya tapi sebenarnya itu ujung-ujungnya itu kan tadi ada juga disebut itu kan ada yang simptomnya tapi juga tadi ada disebut ada beberapa sumber kan sumber salah satunya sosial media kan salah satunya kan jadi Mm-mm. sebenarnya kalau kita eh, apakah kita harus ngebubble anak-anak gitu loh maksudnya is it ngebubble from social media karena itu memang sesuatu hal yang udah sering didengar kan udah anak-anak tuh dibatasin HP gitu kan istilahnya nggak perlu maksudnya kita harus ngasih waktunya mereka gini-gini HP jangan diberikan pada anak-anak dan itu kontroversial banget itu soalnya kalau pembicaraan masuk ke situ setiap orang pasti setiap keluarga setiap orang tuh punya filosofi sendiri punya aturan sendiri kan maksudnya kita tuh sebagai maksudnya bagaimana preventive gitu maksudnya gitu istilahnya apa kita mesti ngebubblein anak-anak nggak boleh gitu loh. Oke, kalau totally ngebubble itu sih saya kurang setuju karena kan nanti anaknya jadi dalam tanda kutip kuper di tengah zaman yang sudah very very open, informatif gitu kan. Tapi mungkin bisa diakalinnya gini. Yang pertama dengan discernment, mengajarkan anak untuk bisa membedakan gitu, memfilter lah kemampuan dari dalam dirinya dia. Jadi bukan hanya dari luar dilarang-larang, tapi ditanamkan dari kecil. Ini tentunya perlu ditanamkan nilai-nilai, apa yang pantas dan nggak pantas, apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat gitu kan. Walaupun memang untuk tujuan rekreasional, kadang-kadang yang kelihatannya nggak begitu bermanfaat nih, tapi itu contohnya misalnya main game gitu, oh ternyata itu rekreasional sifatnya. Yang penting dibatasi jangan sampai berupa kecanduan. Kalau udah kecanduan kan dia sampai mengabaikan hal-hal yang penting untuk keberlangsungan hidup dia gitu kan. Ya, Contohnya yang sampai ekstrim sampai meninggal di tempat ya, warnet. Dulu-dulu tuh kan wow, pernah ada berita wah, berhari-hari nggak makan, uh, cuman ditemenin oh minuman yes gitu I kan. Bahkan remember. mungkin nggak ke toilet. Aduh itu parah sekali. Iya ingat. Ya, jadi kalau memang anaknya tuh udah diarahkan untuk punya filter sendiri, paling diingetin gitu kan, misalnya udah kelamaan, ya diingetin untuk melakukan aktivitas yang lain. Itu yang pertama, untuk membentengi si anaknya sendiri. Tentunya dengan values yang orang tua keep remind dari kecil udah ditanamkan kepada mereka. Nah, kemudian selain discernment itu, perlu juga kalau dikasih alternatif activity gitu karena ketika disuruh stop tapi nggak ada alternatif aktivitas yang anak ini bisa kerjakan. Memang sih saya juga pernah baca juga gitu bahwa let your child bored gitu kan, biarin dia bosen karena ketika dia ngeluh oh nggak boleh HP gitu kan, bosen bosen, tapi ternyata dari bosen itu kadang-kadang justru timbul creativity gitu, dia jadi kepikiran hal-hal yang ketika dia gadget itu kan ibaratnya dia mangap terus dicekokin segala macem kan, entah video, entah baca, entah itu kepoin kehidupan orang lewat sosmed, tapi ketika dia ditutup nggak mangap dari ada yang nyuapin dia dari konten-konten itu, dia mencari sesuatu untuk ngisi kan, dia bosen, dia ada yang dia pikirin tapi dia harus ada something gitu, pada akhirnya dia kepikir sesuatu yang mungkin dia jadi bikin prakarya kah, atau nyoba-nyoba bikin itu berbagai hal lah yang mungkin dari pelajaran yang menarik, dia kepikir untuk bikin eksperimen dari pelajaran di sekolah bahkan. Nah, anything bisa dari kebosanan itu muncul creativity, itu juga bisa. Terus kalau activity yang alternatif tuh
kita support sesuatu yang memang anaknya tuh passionate di situ gitu ya. Nggak harus bakat atau enggak, atau ini nantinya akan lanjut atau enggak. Saya termasuk garis keras orang tua yang kasih anak seluas-luasnya lu nyoba gitu kan. Misalnya dia mau ngeliat, kan ada ekstrim yang lain nih, ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, ada ekstrim yang bilangnya anak itu harus diajarkan bertanggung jawab. Kalau dia udah memilih sebuah kegiatan gitu, misalnya les piano gitu kan, lu harus sampai level tertentu, harus sampai tuntas, harus sampai pokoknya apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Oke, Selesaikan. itu satu nilai yang bagus ya. Memang perlu juga kita latih bertanggung Ya, jawab. ya. Tapi menurut saya ketika masih usia anak ini perlu mengeksplor ya, apa yang ibaratnya ditumpukan kartu masih ketutup semua nih Bu Leni, ya kan? Dia perlu tahu potensi apa yang dia, oh ternyata aku jago di sini loh, ternyata I enjoy yang this activity, this ya hal-hal ini kalau kartu itu nggak dibuka, itu akan selamanya ketutup. Lalu anak itu baru nyoba buka satu dua kartu, orang tuanya sudah mewajibkan, lu harus kartu itu terus sampai lu gede gitu kan. Kasian gitu, anak ini sedang masa dia perlu mengeksplor hal-hal yang lain yang mungkin ternyata dia lebih bagus di situ. Nah, ketika kalau dari sharing pengalaman saya sendiri, anak saya juga saya expose ke beberapa ini, kepengen nyoba itu, saya kasih tapi minimal ada berapa bulan gitu, misalnya 6 bulan. Jadi at least kalau memang benar-benar setelah itu mau berhenti, kita tahu dia udah coba sampai ke tahap yang dia sudah experience it secara dari berbagai aspek dari activity tersebut gitu ya. Kalau baru 1 bulan berhenti itu kelewatan juga sih. Minimal ada dia sudah benar-benar ngerasain activity itu, dan oke, confirm dia nggak suka, dia bukan di situ. Tapi at least kartunya udah kebuka satu nih, oh bukan yang ini. Setelah itu kita kasih dia lagi untuk open another card. When kita nggak tahu kapan magic momennya ketika kartu yang dibuka itu ternyata oh ini nih gitu kan. Itu Hmm. sih Bu Leni. Jadi yang pertama discernment supaya anaknya bisa filter, yang kedua activity yang alternatif itu kita support, yang secara tidak terkonek dengan gadget ya. Jadi dia memang ada aktivitas lain yang di dunia nyata gitu. Mungkin saya mau sedikit cerita juga ya, karena kita semuanya udah orang tua juga ya, jadi teman-teman ibu bapak kita chatnya santai aja gitu, karena anak saya yang gede juga 23 ya, kecilnya 21. Jadi kalau cerita kayak gini itu ingat kalau anak udah 20-an lebih beda ya sama anak kecil. Jadi ini memori yang dulu waktu kita menanamkan dan dulu memang HP ya zaman mereka ya belum sampai semarak sekarang. Cuman saya masih berpikir cukup applicable lah apa yang saya pikir. Jadi memang uh, kadang-kadang kita pikir ya sebenarnya permainan-permainan kita zaman dulu tuh sangat relevan dan sangat bagus. Karena itu Iya. memang benar-benar saya ditanamkan tuh ngajar anak-anak tuh mainnya board games gitu kan. Ngajarinnya congklak, ngajarinnya monopoli, ajarinnya main gasing kayak gitu. Pokoknya mainnya yang physical, yang benar-benar ketemu face to face Physical, sama iya. temen ya kan, Iya. playground gitu kan. Uh-uh. Jadi dan anak tuh kebetulan anak saya dua laki kan, jadi mereka juga saya ajakin mereka tuh swimming and then maksudnya soccer gitu kan. Itu kita juga nggak tahu karena olahraga juga hobi ya, nggak semua orang tuh senang itu Iya. gitu kan, walaupun sama-sama sports kan ada hobi masing-masing ya. Sampai akhirnya mereka Iya. juga camping, naik gunung segala macam itu. Dan apa sebenarnya saya udah melihat benefitnya sekarang gitu kan, anak saya udah 20 lebih kan, jadi bisa lihat nih apakah yang saya tanamkan dulu, suami dengan saya tanamkan dulu tuh ada tuayannya sekarang kan udah kelihatan gitu kan. Jadi memang kita itu nggak bisa istilahnya ngebabelin kan, tujuan ini kan berurusan dengan mental health ya. Iya. Mental health itu kan mental health itu kan sebenarnya harus dipupuk, dibangun, disupport dengan kebiasaan juga ya Bu Desi ya. Karena menurut Iya. saya kalau saya dulu nggak ngerti ya, kita mah nggak ngerti, kita pikir cuma istilahnya ya anak laki ya, kebanyakan tenaga, mendingan dia less Kasih fokus ke activity. kasih activity kan, biar dia Iya. capek, jadi nggak bikin Iya. kita capek gitu kan, make them tired gitu, pulang udah nggak segede, nggak bisa kayak cacing kepanasan gitu kan istilahnya, pulang mom Iya. I'm tired sleep gitu kan. Tapi saya pikir-pikir di ujung-ujung lagi dulu, memang dulu ada teman saya psikolog yang ngajarin saya begitu tuh, memang banyak hal yang kita bisa dapatkan, yaitu mengenai tentang kalau lu berenang. Lu berenang, kalau misalnya kita berenang 25 maksudnya like satu stretch kolam berenang itu kan. Kalau kita berenang tengah jalan kita mau give up kan nggak bisa dong, pasti Iya. kelelep kan. Kelelep.
So that means kita start, kita harus selesaikan dong, ya nggak? Tapi itu tuh sebenarnya melatih anak-anak ke mental health juga, karena itu melatih anak-anak tuh untuk bisa bertahan saat Iya. menghadapi suatu masalah. Kita bisa, I can do this man, you know, I can do this gitu kan. Jadi nggak naik gunung kan, ada naik kan saya pasti turun kan. Masa di atas turun kagak turun gitu. Ngegelinding. Cleaning cari gampangannya itu juga memberikan apa kan perseverance ya, kegigihan ya kan, itu mental juga kan Bu Iya, Desi ya, bener ya. betul. Kan mental itu kan sebenarnya kan bisa mengatasi itu juga kan, balancing ya apa, Tekanan, iya. dalam segala tekanan tuh kita bisa jangan menyerah, kamu you can do this gitu kan, karena you did it before gitu Iya. kan, di soccer gue aja bisa gitu kan. In playground too gitu, karena mental health itu juga menurut saya kan urusannya social ya. Kadang-kadang Iya. anak-anak bisa mental health-nya nggak baik karena merasa tidak diterima oleh teman-teman, merasa dikucilin, merasa not good enough, merasa kayaknya gue mau main sama dia, dia nggak mau main sama gue gitu kan, kesannya gitu kan. Tapi ternyata main di playground itu nolong loh. Main di playground itu nolong loh, karena kita mau main ayunan, kita ngajak temen dia nggak mau, kita mesti cari akal dong. Gimana ya supaya dia Buat mau main maksa. sama gue ya? Sebenarnya gitu ya. Strategi ya, belajar strategi juga. Strategi dong, gue mau ke A tapi nggak mau Betul. A, lewat B dulu deh, maksudnya ada permainan seperti itu melatih. Ternyata itu anak-anak, mungkin anak-anak zaman dulu tuh lebih istilahnya nggak terlalu pusing itu, karena ya istilahnya mainnya banyak fisik dan banyak ketemu orang, jadi latihannya itu ada gitu, latihannya itu dalam bentuk main. Jadi latihan Iya. membangun mental health yang baik itu dari permainan hari-hari, interaksi hari-hari sama orang. Ketemu orang kan pasti ada problem, good problem, or bad problem gitu ya. Jadi, dan saya melihat itu memang sekarang istilahnya anak-anak udah gede itu nggak usah dipecut. Anak-anak saya tuh jadi lucu kalau misalnya lagi gini Bu Des, jadi misalnya main game masih. Anak sekarang main game, kadang-kadang pengen tak cekek juga kadang-kadang gitu kan. Kenapa? Can you help gitu kan. My son bilang, Mom wait another 5 minutes. I said, kalau udah main online game itu kan nggak bisa berhenti kan. I said, wait for it. I said, man sekarang orang tua manggil mesti nunggu 5 minutes, you know. Next time boleh nggak sih mainnya jangan kasih tahu mami dulu sebelum you play start the game, karena kan udah ngajak temen kan, before you start can tell me gitu kan gitu. Jadi tapi anak-anakku tuh bisa main game tapi bisa gini, mami I'm so bored main game, I want to play soccer gitu, karena memang kita udah ditanamin tuh ada alternative activity, kita udah Iya, jadi bisa biasain, balance ya. dia bisa tahu rasanya fun loh main sama teman itu, dia karena sudah pernah merasakan main main secara ketemu orang, main fisik, Iya. ngobrol sama temen tuh seru gitu kan, maksudnya mesti main kartu aja sama temen tuh seru gitu kan, main board game seru. Jadi mereka tuh ada batas yang mereka, aduh gue main online game masih sih, tapi kayaknya I have enough of it gitu kan, karena I want to meet my friends gitu. Jadi ada rasa, udah ada rasa jenuhnya juga gitu, jadi bisa ada berubah-berubah kan sesuai dengan ininya. Jadi saya lihat alternative activities is very important, itu betul banget. Itu betul Iya. sekali. Yeah, that's very good. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti itu tuh apakah ada sebenarnya, kita tuh tahu dari mana sih kalau anak-anak kita itu ada kecenderungan, ada simptom-simptom apa kita mesti waspadai? Apakah ada tanda-tanda yang kita bisa melihat nih, kayaknya anak saya nih yang saya curiga nih, kayaknya ada gini-gini, ada apa-apa yang kita mesti alarm, kayak blue yellow light itu loh, lampu kuning yang kita mesti waspadai, itu mungkin ada gak? Ya, ada. Secara umum ya pastinya perilakunya berubah Bu Leni. Kalau misalnya tadinya anaknya tuh ceria, cerewet gitu, apa-apa cerita. Loh kok ini tiba-tiba berapa hari ini belakangan ini jadi pendiam banget gitu. Terus Sorry Bu Desi, sebentar. perubahan Sorry sebentar ya. Bu Desi. Ada teman-teman kalau ada yang mau bertanya, again ada question, ada lambang pertanyaan, itu bisa ditanya di box tersebut. Nanti saya lemparkan Bu Desi untuk dijawab. Sorry. Oke, silakan Bu Desi. Oke, ya tadi perubahan perilaku ya Bu Leni. Terus kalau dia itu meskipun memang sebelumnya juga pendiam, tapi kan nggak sampai ngurung diri di kamar, menghindari kontak bahkan dengan orang-orang yang di dalam rumah sendiri gitu, keluarga sendiri, itu mesti diwaspadai. Kemudian adanya mungkin kan kalau anak yang sudah mulai besar ya, sudah mulai remaja, sudah mulai beranjak dewasa gitu, waktu dia di rumah sama waktu dia di luar, mungkin di rumah lebih, kalau mayoritas waktu di rumahnya ya
untuk tidur, untuk istirahat gitu kan. Tapi kalau aktivitas utamanya tuh mungkin udah lebih banyak di luar. Kalau yang sekolah ya mungkin selain sekolah ada ekskul, ada les, ada macam-macam gitu. Perlu juga kita sebagai orang tua tuh dekat sama paling enggak tuh PIC dari kegiatan yang di luar rumahnya. Jadi selain sekolah kan mungkin ada guru lesnya, ada aktiviti-aktiviti yang lain yang anak kita terlibat tuh paling enggak kita kenal uh, pemimpinnya atau bahkan peersnya juga. Oh, Jadi ada apa-apa tuh kita bisa gali informasi dari orang-orang ini gitu tanpa bermaksud terus-menerus jadi mata-mata ya. Cuman kalau kita melihat adanya perubahan dalam diri anak yang udah mulai nggak wajar nih kelihatannya nggak biasanya ya kelihatan kita ya, bisa gali. kelihatan ya, karena Iya kita tahu hari-hari kelihatan, dia ya. betul. Mm-mm. Nah, terus terhubung sama sosmednya juga penting tuh Bu Leni. Kadang kan orang tua kan, udahlah urusan masing-masing gitu. Padahal kadang ada juga anak-anak yang mungkin dia kalau ngomong nggak terlalu ini, tapi dia curhatnya di medsos. Meskipun penting juga ya kita kasih tahu, medsos tuh bukan your diary loh. Everybody can see it. At least yang temenan sama lu bisa Diary. baca gitu kan. Tapi iya kadang-kadang kayak gitu, curhatnya sama udah kayak nulis di diary, padahal itu orang semua bisa baca gitu kan. Udah kayak ngebuka That's buku diary yang dulu zamannya kita kecil kan digembok-gembok gitu kan nggak boleh dibaca. Lah ini malah openly you tulis di gembok situ, everybody itu can read betul it loh. ya. Oke. Ya penting. Bukan cuma sensitive information untuk keamanan ya, tapi juga curhat-curhat juga nggak bisa diumbar sembarangan. Tapi somehow ya kadang-kadang mungkin adalah bocor alus gitu dia curhat di Bocor sosmed halus. kan, at least at least kita tahu gitu apa yang dia lagi alami. Bukan hanya masalah mental health ya, artinya orang tua tuh tahu gitu rhythm anaknya nih lagi arahnya kemana nih. Dia lagi happy terhadap sesuatu, dia bikin story. Dia lagi kesel sama apa, mungkin meskipun story itu ya cuma 24 jam, tapi ya at least bentar-bentar dilongok kan, jadi bisa terupdate lah gitu, meskipun itu hanya sebagian dari kehidupannya dia. Itu sih Bu Leni. Ini ada pertanyaan dari Ibu Noni. Bu, karena Mm-mm. istilah mental health ini kan booming banget. Jadi saya melihat bahwa anak-anak sekarang tuh dikit-dikit pakai pakai kata-kata ini sebagai senjata. Waduh, gimana dong kita sebagai orang tua bisa tetap push mereka untuk anak-anak supaya mereka bisa tetap punya karakter yang tetap mau bekerja keras, nggak mudah menyerah dan lain-lain. Ya, Dari itu sini. balik lagi ke value ya. Nggak bisa kalau cuman ngandelin perubahan istilah gitu. Karena itu kan trending yang kadang-kadang dipicu sama para influencer juga ya Bu Leni. Influencer juga. Ke push sama mereka, oh jadi istilahnya begini. Kayak healing zamannya sebelum 1-2 tahun belakangan ini, jalan-jalan ya jalan-jalan, vacation, holiday kan istilahnya gitu. Sekarang tiba-tiba semua Healing. jadi healing. Seolah-olah tuh semua orang tuh jadi sakit mental yang perlu disembuhin lewat jalan-jalan kan gitu. Sebetulnya itu cuma istilah aja sih, Iya, iya, pergeseran iya. tren Very, penggunaan very. kata gitu. Tapi kalau memang anaknya jadiin itu sebagai alasan, jadi maksudnya gimana ya? Mungkin tiap kali PR-nya banyak dikit dia bilang, aduh mental health aku terganggu gitu. Itu agak lebay sih. Jadi orang tua perlu pendekatannya tarik ulur juga gitu kan. Kalau terlalu kaku juga akhirnya jadi bingung kan ketika anaknya pakai senjata begitu, gimana jawabnya gitu. Tapi kalau udah terbiasa kayak Bu Leni ini kan sama anak-anaknya kan deket kan, ada waktunya positioning sebagai seorang orang tua, sebagai ibu, tapi pada kebanyakan kali kan kita deket sama mereka, bisa diledekin juga, lu melebay begitu aja mental health, ayo kerjain sampai selesai gitu kan. Memang kalau dijadiin senjata tuh repot juga. Perlu kita bedakan lah gitu ya antara ketika dia bener-bener kelihatannya nih ada problem dengan kesehatan mentalnya, atau dia cuman buat senjata doang untuk menghindari tanggung jawab yang harusnya memang itu bagian dari yang perlu dia kerjakan. Gitu, Bu. Ya, harus edukasi juga kali ya, edukasi Iya. mirip ya edukasi dulu saya pernah apa ya maksudnya it's just a story ya, edukasi mengenai tentang musik juga. Jadi maksudnya setiap generasi saat kita membesarkan anak bertahun-tahun itu kan pasti ada trending itu segala macam. Ada ya Mm-mm. yang dia pulang cerita apa, pulang apa gitu kan. Iya. Jadi memang
nggak cuman saya bilang nggak cuman mental health doang, tapi bisa any issues, any trending things gitu yang dia bawa pulang dari sekolah ya memang tetap harus diedukasi ya. Dulu saya pernah anak-anak dulu yang ada apa lagunya Mars itu yang Bruno. Bruno Mars. Today I don't feel like doing anything gitu kan. Kalau baca liriknya itu ada refrainnya kan, I meet a girl, I sleep with her, whatever gitu kan. Itu pembicaraan, maksudnya dia trending music kan. And lagunya itu enak banget, I love lagu musik-musiknya dia. Cuman saya baca lirik, kita kadang-kadang kan humming a song, tapi kita nggak bener-bener Nggak sadar ya, telusurin, nggak nggak ngeh sadarin itu karena memang artinya. lagunya enak ya. Tapi Betul kita betul. nggak telusurin arti liriknya kan. So I Mm-mm. cuma iseng-iseng doang, gue baca aja tuh lirik gitu kan. What? Liriknya kayak gitu? Gitu sih, what? Kadang-kadang kita percaya ada kuasa dalam saat kita menyanyi, dan saat kita mengatakan kata-kata itu ada kuasanya gitu ya, at least. Jadi saya bilang Mm-mm. sama anak-anak, saya bilang, wah kita diskusi yuk gitu kan. I said, what makes a good music? Apa aja bisa dijadiin Langsung topik buka kelas. diskusi tuh. Sebuah kelas tuh sesi workshop tentang musik. Aku tuh bilang sama anak-anak, what makes a good music gitu kan. Dari the melody, ya segala macam lah, the rhythm lah, Mm-mm. the whatever, the music, the arrangement kayak gitu. And salah satunya the lyrics, saya bilang gitu. That makes a good music gitu. Maksudnya jadi kita bukan yang nggak boleh nggak dengar, tapi kita harus aware Mm-mm. aja gitu bahwa sometimes tuh ada music yang kita masih bisa oke lah gitu. Tapi ada some music yang very vulgar and very kasar, yang Iya. cursing and then gak ada, bukan value lagi tapi kurang ajar gitu kan kesannya kan. Jadi dan it's funny when waktu itu aku lagi with my kids gitu kan, waktu itu kita lagi di US kan, lagi aku visit dia, and then we were listening to this music di mobil kan berempat gitu, and then suddenly my oldest go with, oh man I hate this song, skip. And then I asked him, Dia skip lebih bang, aware jadinya ya. you won't like it. Ini lagunya nih, yang ini jelek banget katanya. You don't hear, I juga pengen muntah dengerinnya dulu. Jadi kayak gitu, bisa Nah, musik, bisa. kayak gitu kan itu pastinya karena Bu Leni memang dari mereka masih bareng-bareng Bu Leni tuh udah Ya, ditanemin value itu kan. iya, Ketika Bu Leni lepas mereka udah dewasa, bahkan udah di negara yang berbeda, benua yang berbeda, Ibu Leni itu tenang gitu karena you know that your children udah punya the spirit to discernment itu untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik gitu. iya. Dan open discussion itu bagus banget. Saya juga tuh praktekin sama anak-anak baik itu. Tapi kalau musik nggak terlalu, soalnya saya juga nggak terlalu aware. Bener kata Bu Leni. Kalau nggak sengaja gitu ya, secara niat nih, pengen tawa apa sih nih yang dinyanyiin gitu, baru ini kan nyari teksnya apa sih. Tapi kalau cuman ngedenger gitu lagunya enak ya udah hayo aja. Tapi kalau saya lebih banyak di film sih, Ya, ketika mereka masih film juga banyak sekali kalau film juga jadi itu. selesai film itu sesi yang bagus banget untuk kita Oh, memulai diskusi itu kan. bagus, Very very good. very Many good. learning points. Ya, Ya ada nuggetsnya di situ lah. that's true. Film juga sih, kadang-kadang ajak nonton film-film Indonesia, sejarah juga untuk appreciate history, nggak cuma dari dunia luar juga sih. But anyways, ngomong tentang seperti itu juga sebenarnya kayak di Bu Noni, pertanyaan Bu Noni mental health itu juga sebenarnya kalau di sekolah kami, kalau Bu Desi udah lihat nih ada kata-katanya nih, saya punya saya By the punya way itu staff admin tuh terbalik loh bangga Bu banget Leni. loh. I think you need to flip it deh. Itu terbalik I loh tulisannya. know, habis gimana dong? You cannot flip it. Nggak bisa, jadi ibu bapak ibu bisa lihat ini sebenarnya terbalik ini karena kameranya, jadi kita punya sorry, ada 99 karakter yang kita ajarkan di sekolah gitu kan, dan salah satunya adalah Ujian keluar nggak perseverance. tuh Bu Leni? Ujian keluar nggak tuh 99? Untung enggak, kalau aku juga fail. Jadi ada memang tentang perseverance kan, tidak boleh gampang menyerah dan segala macam. Dan memang kita ajarkan juga di sekolah ini juga istilahnya bahwa Tuhan itu juga memberikan kita tuh kekuatan ya untuk menghadapi segala Yes. masalah. That you are never alone gitu. Kamu nggak pernah sendirian. Dan di sekolah kita juga menerapkan tuh orang tua juga harus bisa partisipasi, karena membesarkan anak itu tuh bukan a one man show. It's Ya, never, itu bukan, memang peran orang tua tuh primary ya, as you say ring one. But saat anak udah mulai membesar kan ringnya bertambah kan, nggak cuma ring one menjadi ring ya. two kan. Jadi teman, jadi sekolah kan. Jadi menempatkan anak di komunitas yang pas itu juga penting banget. Dia mesti benar-benar, maksudnya mainnya dengan the people yang kita, menurut kita yang baik lah gitu, kayak good influence Iya. lah.
Tapi di sekolah Mm-mm. kita juga menerapkan itu, orang tua juga harus partisipasi because it's a teamwork. Membesarkan anak itu Yes. it's a teamwork. Jadi we are so proud juga, maksudnya sekolah kita udah berdiri dari tahun 2010 ya. This is the keyword ya everybody. I'm saying it. Kita berdiri tahun 2010 ya. Aduh, So udah di highlight itu itu pakai untuk notice stabilo kami. gede-gede. Oke, tahun sekolah kita berdiri tahun 2010. So remember that ya. 2010, so next year 15 tahun, dan kita tuh dikenal sebagai sekolah yang seperti komunitas, seperti family. Karena kita mau orang tua itu ikut partisipasi dalam membesarkan anak. Ya enggak, Bu Desi? That's Jam why nama sekarang, sekolahnya Life Community oh ya, School ya, that's community. true. It's a community, a family. Family. Bisa dibilang Nice. anak-anak sini juga itu yang besar saya yang kecil juga saya yang gede gitu, look up to the ini karena kita community school. So kita diajarkan juga bagaimana, tadi Ibu Noni ada pertanyaan begitu kan, memang kita ajarin mental health is not just senjata yang anak-anak pakai, many things yang mereka jadikan senjata. So I just, well, it's a good time to discuss, right? An open discussion, kasih illustration, pulang ke rumah ada kejadian apa. Nah, itu mental health yang baik begini ya. I think menjadi ilustrasi seperti itu ya. Ini ada pertanyaan Mm-mm. lagi. Setuju Miss Leni karena sekarang banyak banget lagu galau dengan jadi ke musik ya. Dengan beatnya yang enak tapi isinya wah menyeramkan, dan ini membuat anak-anak arahnya makin melemahkan iman mereka dan easily get mental breakdown. Karena musik ini sedikit ya, musik itu juga behind unconsciously tapi mempengaruhi. Kita bisa masuk ke dalam Iya. mall nggak tahu lagu itu, padahal lagu itu dialunkan terus, pulangnya kita bisa humming the song Mm-mm. without kita Dan sadar. itu bisa mengubah mood juga loh. Oh ya, Tiba-tiba tanpa sadar, kok gue jadi merasa begini ya. Tadi waktu masuk mall beda kayaknya. oh, I have to let you know that, kesaksian sedikit, my brother, Mm-mm. older brother 2 tahun di atas saya, karena influence heavy metal music. I'm not sorry to say, bukannya menjelekkan metal, kebetulan kasusnya dia heavy metal waktu itu ada nama band lah gitu ya, dan suicidal waktu itu, almost. Oh, Itu suicidal juga oh. ada mental health juga kan, yaitu berurusan, tapi itu Ya. pengaruhnya dari musik sama temen. Tapi itu tahun, kalau my brother tahu my age lah ya. So in tahun, Jangan bocorin ya. jangan bocorin. In the 90s, right? Jadi zaman-zaman kita kuliah itu dia almost at the top of the building, mau jump off the building, itu karena pengaruh Ay, heavy metal music itu ada unsur message kan. desperate ya. Yes, Ya, tentang, ya. jadi self-inflicting, mulai baret-baret tangan dengan silet gitu. And I didn't know karena aku juga masih kecil kan, masih SMP. I didn't know that dia mulai badannya mulai di baret-baret kayak gitu kan. And then mulai ada ritual sama temen-temennya juga, mulai black magic kayak gitu-gitu. Dan masuk ke mental health isunya ya, hampir itu kalau bukan Tuhan yang tolong nggak ada dia di sini saat ini gitu. Jadi music juga ngaruh sebenarnya loh Bu Desi, sama teman-teman, Ya, friends. betul. Itu ngaruh banget. So symptomsnya, dan dia mulai mengurung diri juga, mati lampu, quiet, itu ada something. Dan kita waktu itu sekolahnya di luar jauh, orang tua nggak ada. Jadi kalau nggak ada Tuhan, Also kita your nggak mom ada di sini. and dad Enggak, nggak tahu bahwa your brother ngalamin itu. enggak, nggak tahu. Okay. It's scary banget. Anyways, so jadi tadi bilangnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menyelesaikan atau memitigasi atau menghindari masalah ini terjadi pada anak-anak remaja. Mereka tadi disebut sama Bu Desi juga ya. Maksudnya tadi bilang kita harus spend the time ya. Bagaimanapun juga Iya, connect ya. Ada momen-momen makan bareng bersama, dinner, Kalau berembuk, perlu ngobrol. jangan cuman rame-rame bersama as a family itu juga perlu, tapi harus ada momen ketika si anak ini hanya berdua sama si salah satu orang tua. Jadi one on one gitu boleh nih, karena ada mungkin saat-saat ketika bareng-bareng sama ada kakaknya, ada adiknya, ada mom and dad serumah begitu, dia kurang nyaman untuk menyampaikan yang top secretnya dia gitu. This is a classified information gitu kan. Tapi ketika dia cuma sama one of the parent dan dia sudah merasa aman dan nyaman gitu, merasa dia tetap diterima apa adanya, dia akan cerita gitu pergumulan yang atau mungkin bukan pergumulan lah, mungkin bahkan hal-hal remeh sehari-hari yang kalau memang ada arahnya sesuatu yang bikin dia jadi terbeban, itu kan
bisa early detection gitu loh istilahnya kan Cepet ya Bu. nangkepnya, Maksudnya nggak sampai kita bisa early betul detection. cepet tangkep. Jadi nggak sampai udah parah baru ketahuan, baru kita kalang kabut untuk gimana nih supaya nggak semakin parah lagi gitu. Nah ngedate ini penting, connect. Baik. Terus tadi masalah connect itu juga bukan cuman secara fisik tapi juga sama peer-nya dia, sama ring-ringnya dia yang di luar rumah itu kita perlu tahu. Lalu native-nya si anak, apa sih yang jadi passion-nya dia, apa yang bikin dia nyaman dalam mengerjakan sesuatu tuh orang tua perlu mengenali. Kadang-kadang kan karena saking sibuk atau mungkin kurang deket gitu sama anaknya sampai orang tua sendiri tuh nggak tahu sebetulnya native-nya si anak ini apa. Saya pakai istilah native nih karena Apa native ya itu memang apa? kan biasanya native speaker lah. Kayak native speaker Oh, atau bahasa. penduduk asli gitu kan Bu. Bahasa. Native bukan bahasa sih, lebih ke kecenderungan si anak ini secara alaminya tuh dia uh, lebih suka atau lebih thriving di mana gitu Bu, lebih enjoy apa versus kalau sesuatu yang dia merasa dipaksa kan akan beda sekali tuh enjoymentnya dia atau meskipun menghadapi tantangan kalau itu sesuatu yang memang dia suka atau dia yang mau itu dia akan lebih adversity quotient-nya tinggi untuk menghadapi itu. Nah, Nah, kemudian I have juga a very perlu interesting. menjadi Sorry, oke. sorry. I have a, sorry, lanjut, sorry. Saya too excited karena I Eh, just ah, remember something. Oke, sorry, I lanjut. takut you keburu lupa nanti nggak apa-apa. Nanti Sorry. lanjut lagi. No, this is a ini very interesting nih buat teman-teman ini ya. Maksudnya gini, kebetulan saya kenal Bu Desi, jadi saya cukup tahu dia. Jadi when you talk about spending time sama anak-anak dating, itu kan kita bicaranya kalau kita harus sama anak-anak, berarti kita require time ya. Kayak contohnya gini, especially when you have, kalau anak cewek itu sama cowok itu beda. I have two boys, ngorek mereka tuh nggak gampang. You know, maksudnya kita pengen tahu mereka punya cerita and everything kan, tapi terus kita tunggu-tunggu kagak cerita-cerita, how are you today? I'm good. How are you today? Biasa gitu kan jawabannya gitu terus kan. Jadi ngorek suami punya informasi sama anak sama mirip tuh, all boys, three boys at home. So biasanya nih kalau aku tuh biasanya tuh anak-anak kita ngantar dia main soccer gitu. Pas dia soccer dia bisa cerita mami sini gitu kan. Jadi spending nggak bocornya tuh nggak kita saat bertanya, tapi momen-momen yang santai saat mereka Iya, melakukan betul. activity whatever itu bener-bener aku seneng banget. Kita jalan malam cepet-cepet lari gitu karena he's gonna say something gitu kan. But itu Iya. pasti ada yang teman-teman bertanya begini ya, bapak ibu pasti gini. Tapi kan saya kerja, ya kan? Saya mana bisa waktu pulang udah capek, anak-anak pulang sekolah juga udah ngeles gak ada waktunya. Dan ini kebetulan Bu Desi ini is a single parent, jadi single parent ya, suaminya sudah lama nggak ada, sudah meninggal, dan dia single mom ya, jadi single mom raising three kids, dan dia kerja nggak hanya kerja doang tapi juga pelayanan banyak banget gitu kan ya, tapi ended dia bisa sampai sekarang mendidik anak-anaknya itu luar biasa banget ya, Naisin, aduh, anak-anaknya so nice kids gitu. How do you do it sih sebenarnya Bu Desi? Thank you, boleh nih. Sebetulnya gini ya, bocorannya I am so blessed karena saya tuh dapat kerjaan yang waktunya saya fleksibel gitu. Jadi sebelum COVID saya memang harus ngantor, tapi ya ada blessing in disguise juga nih setelah pandemi itu ternyata karena saya kerjanya di rumah sakit jantung yang di luar negeri gitu di Malaysia. Jadi ketika bos memutuskan I think you can work from anywhere. Oke, it's yes gitu kan. Jadi dengan saya work from anywhere, waktu yang fleksibel, tapi tentunya ada sisi negatifnya juga. Jadinya jam kerja saya tuh nggak jelas gitu, kayak jam 10, jam 11 malam ada yang nanya, ada apalagi tuh kalau terkait dengan passion urgent ya pasti saya akan tetap layani juga. Tapi sisi positifnya saya jadi waktu saya tuh bisa disambil gitu loh, sambil saya ngerjain, sambil saya juga deket sama anak-anak. Terus mengenai bagi waktu, kalaupun yang kerjanya harus 9 to 5, tetap kan bisa dijadwalin gitu. Jadi jangan cuman mengharapkan ada waktu sisa supaya kita tuh bisa dengan anak, tapi dijadwalin dengan intentional Intentional. minggu ini kira-kira kapan. Iya, betul. Memang sengaja diagendakan gitu. Jadi kayak kita mengagendakan meeting kan sesuatu yang penting dan kita akan make time for it. Nah, dengan anak juga begitu, dijadwalin aja misalnya di weekend atau
Dan penting juga ketika momen penting si anak, kalau bisa, kalaupun sampai harus izin gitu ya, misalnya kayak soccer nih, dia ada turnamen gitu kan, orang tuanya hadir kan, itu sesuatu Support. yang berarti banget buat mereka ya kan. Nah terus ya gitulah, anak-anak tuh bisa open sama kita kan memang karena terbangun connectionnya tuh on daily basis, nggak bisa mendadak ujuk-ujuk sebulan sekali doang ngedate sama mereka terus kita berharap mereka tiba-tiba mau cerita segala sesuatu. Seperti Bu Leni bilang juga kan, ketika dikorek kadang-kadang justru nggak cerita. Hopeless. Ini hopeless. Hopeless. Hopeless kalau sudah tanya. Benar banget. So sebenarnya apakah ada momen-momen tertentu yang kita mesti, apakah ada orang tua yang kapan sih kita mesti libatin pihak profesional gitu di saat apa differentiate between ini masih bisa kita handle atau kita mesti kayaknya udah mesti libatin counselor nih atau kita mesti kemana nih kalau misalnya ternyata ada teman-teman yang memang anaknya saat ini sedang menghadapi masalah dan kepada siapa? Iya, kalau memang sampai udah parah gitu ya. Contohnya mengurung diri. Mengurung diri kan ada derajatnya juga nih. Ada yang mengurung diri tapi ketika diajak ayo nih makan, dia masih mau makan, masih melakukan aktivitinya dengan normal sekalipun di waktu-waktu yang biasanya dia cerita ngoceh gitu, dia jadi ngurung diri, itu mungkin masih bisa kita approach sendiri. Tapi kalau sampai udah derajatnya itu di tingkat yang parah atau udah sampai ada tanda-tanda mau menyakiti diri sendiri ya, kayak tadi yang Bu Leni cerita kan, your brother sampai ada sayat-sayat tangan, ada atau mungkin bukan dia yang self harm tapi ada tiba-tiba pipinya biru-biru atau ada tanda fisik apa gitu yang ketika kita korek gimana pun dia nggak mau cerita, itu artinya kita sudah perlu bantuan profesional. Nah, profesional ini bisa konselor yang memang sudah certified ya, artinya dia sudah menjalani training yang proper dan memang qualified untuk menjadi seorang konselor. Karena ketika baik itu konselor seorang psikolog maupun konselor misalnya dari keagamaan gitu kan, dia misalnya konselor di gereja dan sebagainya, itu kalau yang memang mereka sudah qualified itu diajarkan setelah ngorek itu harus ditutup gitu kan, ibaratnya nih dibuka luka-lukanya udah dikorek-korek, tapi kalau sesudah itu dibiarin nganga itu malah jadi memperbesar resiko sesuatu yang kita tidak inginkan gitu kan. Ketika udah dikorek ada cara untuk di close lagi gitu dan bikin dia jadi comfort untuk nantinya pulangnya ya dia lebih tenang daripada sebelum konseling. Jangan sampai sesudah konseling malah kondisinya jadi lebih parah daripada sebelumnya gitu kan. Nah, kalaupun nanti ada perlu sesi yang berkelanjutan, nanti kan dibuka lagi di sesi selanjutnya, bukan ketika satu sesi itu kebuka udah berdarah-darah terus dibiarin dan dia pulang. Itu beresiko gitu ya. Makanya ketika saya juga nggak berani sembarangan nerima kalau konsel mau konseling gitu, karena saya mengambil magister ini di science-nya family psychology, bukan sebagai praktisi gitu ya, nggak bisa buka praktek, nggak ada izin sebagai psikolog. Tapi kalau teman-teman yang memang udah di training sebagai konselor atau ada mungkin institusi pendidikan yang memang jurusannya di peminatan konselor, itu oke, sudah termasuk profesional juga gitu Bu Leni. Gitu ya. Perlu kalau memang udah perlu bantuan, ya. I think zaman sekarang udah bukan seperti zaman dulu ya, seeking professional help itu nggak seperti itu orang kid zaman dulu. Ini emang lu kenapa lu gitu-gitu, kayaknya nggak. I think orang tua sekarang itu cukup terbuka dan maksudnya Iya, betul. they are professionally trained dan anak kita bukannya maksudnya nggak waras whatever, nggak, just that kadang-kadang ngomong sama orang pihak ketiga itu lebih enak gitu, orang tua bisa memakai ya kan, leveraging Iya, sebutnya ya, the third betul. party Karena supaya anak tuh lebih party ini leluasa, kan netral. netral. Netral ya Bu. Sedangkan kita punya orang tua punya pasti deh dia begini kayak gitu kan, jadi masih selesai urusannya tambah runyam. Yang ada habis itu tambah ngambek lagi. So itu aja sih ya dari kita, karena sekarang udah mau jam 8. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan last minute question, boleh, atau Ibu Desi sebelum kita end this IG Saya live mau tambahin satu boleh hal yang tambahin. penting nih Yes. Bu Leni. Tadi kan sempat kepotong nih because you so excited. Nah, satu hal yang tambahannya ini sebetulnya about being realistic gitu. Kadang
orang tua itu menaruh atau memberikan sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi sampai jadi nggak realistis terhadap si anak. Dan ini pastinya akan memberikan tekanan tersendiri dan nggak semua anak can cope with it gitu kan. Misalnya dalam hal akademis, kan nggak semua anak, saya nih juga garis kerasnya Thomas Alva Edison, ya ketika dia dikeluarin dari sekolah, ternyata di sekolah dia dianggap bego, toh ternyata dia penemu gitu, salah satu yang pengaruhnya sangat besar buat kemajuan peradaban umat manusia, penemuan-penemuannya sangat berguna buat kita, tapi di sekolah dianggap bego gitu kan, sampai harus dikeluarin dari sekolah, itu kan wah aku ini sih salut banget gitu sama mamanya si Thomas Alva Edison ini. Jadi panutan banget buat saya karena to be honest, anak saya yang besar itu, ini saya sedikit buka ya, ketika SMP, saya tuh beberapa kali dipanggil sama wali kelasnya. Karena nilai pelajaran yang eksakta, terutama yang ada hitungan ya, matematika sama fisika, itu udah lampu kuning lah, kuningnya tuh kuning kemerah-merahan gitu kan. Jadi gurunya yang worry, saya sih to be honest, saya nggak worry karena saya tahu ini anak udah ada arahnya gitu. Dia kepengen ke industri kreatif dan dia sangat thriving di situ. Bahkan sebelum dia kuliah di bidang animasi dan visual effect itu, dia udah sempat memenangkan lomba yang diadakan sama Kedutaan Besar Inggris tentang G20, terus menang beberapa lomba-lomba gitu. Dan itu semua sebelum dia mulai kuliah loh Bu Leni. Jadi karena memang passionate dan dia self-taught, dia cari ilmu, yes, itulah sisi baiknya era informasi, pakai internet segala macam, dia bisa cari kelas-kelas dari situ. Baik yang berbayar maupun gratis, itu tuh bertebaran. Terus komunitas-komunitas di mana dia bisa bertanya, bisa diskusi, bisa dapat ilmu. Jadi orang tua yang memberikan ekspektasi ke anak itu mesti realistis, anaknya tuh di mana gitu bidangnya. Tadi balik lagi ke native-nya dia. Nah, karena menurut penelitian ternyata salah satu stresor terbesar untuk kalangan remaja dalam hal mental health ini, salah satu pemicu terbesarnya itu adalah academic stress, Bu Leni. Mungkin kurikulum yang terlalu memaksakan anak, terus orang tuanya juga yang nuntut harus nilainya minimal berapa gitu. Jadi perlu saya kira ada revolusi dari sudut pandang orang tua maupun bekerja sama dengan sekolah. Saya kira Bu Leni bisa sharing juga Life Community School, I think punya pendekatan yang bagus tentang hal ini gitu kan, tentang beban akademik untuk para siswanya. Ya, ya, I agree banget, setuju banget ya. Setiap anak tuh karena smart itu in their own special way ya. Jadi memang kalau Yes. di life community school itu memang kita pembelajarannya individu tuh Bu Desi. Jadi memang anak-anak sebelum masuk ke sekolah kita, mereka akan ada diagnostic test. Jadi mereka diuji mengenai kemampuan mereka saat mereka sebelum mereka bergabung di mathematics-nya mereka, science-nya mereka, English language-nya mereka, supaya kita tahu sebenarnya mereka tuh sudah masterinya di level mana sih, gitu. Karena kan ada si A yang jago matematik, ya kan? Ada si B jagonya lebih di language, lebih linguistik kan, ini kan. Jadi kita kemudian menempatkan anak tersebut sesuai dengan kapasitas saat dia masuk gitu. Jadi bisa aja yang namanya anak kelas sama-sama kelas 1 SD, tapi mereka belajarnya di bukunya beda-beda gitu. Jadi bisa aja math-nya dia si A lebih tinggi secara kode bukunya, progresifnya, yang si B mungkin secara bahasanya dia lebih tinggi gitu kan. Jadi ditempatkan sesuai dengan masing-masing gitu, kemampuan masing-masing, dan kemudian dari situ baru kita set the goal bersama dengan anak-anak bagaimana nih dia, karena kan kita pasti ada standar dong kelas 1 mesti sampai di mana, tapi kita nggak akan membandingkan dia dengan anak lain gitu, karena kan pace-nya mereka bisa sendiri ya kan. Kalau mereka semakin confident mereka juga bisa kejar kok itu. Jadi tidak ada yang namanya tuh kok lu lebih jago dari gue, karena orang sebelah sama-sama anak kelas 1 SD bukunya pun nggak sama. Everybody has different books, leveling of books, dan it's normal. Tapi semuanya akan setting goal, mereka semuanya tuh harus punya goal, daily goal, weekly goal, monthly goal yang mereka harus kejar ya. Karena kan maksudnya mereka kan juga harus lulus kan di year 12. Jadi memang di sini ada anak-anak yang memangnya sangat-sangat ada anak teman-teman atau anak-anak yang lebih istilahnya lebih motivated, mereka bisa lulus di grade 11. Jadi
kurikulum 12 itu mereka bisa selesaikan lebih awal gitu kan. Ada yang lebih Percepatan ya gitulah ya. percepatan tapi nggak kita Mm-mm. kejar karena memang dia motivated Oke. kan. Motivationnya tinggi gitu, Mm-mm. drive, very driven ya. Kalau misalnya Ya, yang agak slow, kita juga memberikan mereka waktu. Tapi kalau kita melihat anak ini super super slow, kita biasanya ajak ngobrol orang tua gitu loh. Ini mm-mm. ibu mau gimana nih arahnya anak-anak? Apa mau dimasukin ke istilahnya ke skill aja kayak gitu kan? Karena memang nggak setiap anak ya very academic juga ya. And I think Ya, it's okay gitu. Selama dia tujuan sekolah itu adalah dia mandiri kan. Dia bisa mm-mm. bekerja mandiri, bisa istilahnya itu kan yang kita cari kan bukan bisa jadi profesor ya. Tapi be independent in your life and taking care of yourself, responsible for Ya, yourself gitu, seperti itu sih. So that's the same in line ya. Jadi sebenarnya stress level di sekolah kita tuh anak-anak tuh barely nggak ada sih. We barely have homework sih sebenarnya. Karena eh, tapi benar Bu Desi, karena kenapa kita ada target yang disusun, jadi mereka harus mengejar target mm-mm. tersebut. Kalau udah selesai udah gitu. Jadi they have time after school tuh untuk do other things non academics. They go I see. basketball, music, Mm-mm. anything. Jadi balance hidup itu tuh balance sekolah. Hidup Iya, itu bukan hanya buku and belajar, tapi friends, maksudnya doing your hobby, expanding, explore things. Itu baru menurut aku tuh education yang seimbang, creating a whole child itu tuh adalah that's a balance life yang kita mau anak-anak tuh tetap exactly. bangun sampai kemudian hari kan gitu. So itu sih Bu Yes. Desi, thank you very much for your time. Udah You're banyak most informasi. welcome. Sebenarnya ini nggak cukup bisa sejam, banyak sih sebenarnya. I know you have many. Itu kalau nggak di stop pasti akan gitu lebih. But kalau misalnya teman-teman masih berminat untuk bertanya and all, bisa tanya kepada admin kita, nomor teleponnya ada di registration information ada di 08 777 611 4148, bisa tanya mau mau tahu tentang Ibu Desi lebih jauh, mau nanya lebih jauh, atau ada pertanyaan, the things gitu bisa langsung tanya aja langsung ke admin kita, dan juga bisa tanya pertanyaannya susulan ke WA kita juga. Dan jangan lupa buat sebelum kita end this thing, I hope you already have dinner at Bu Desi, because I already had, itu udah jam 8. Jangan lupa bagi orang tua Yes. yang berminat untuk mendaftarkan anak-anaknya, sekali lagi I remind you untuk daftarkan dan dapatkan diskon sebesar 200.000 free registration fee dan 25% off enrollment fee. Langsung ke nomor yang ditera di bawah tadi. Dan ini hanya berlaku untuk 20 pendaftar pertama di periode 5-12 September. Jangan lupa kodenya IG Live 04 dan jawabannya adalah tahun, ya itu deh, tahun 2010. Yeah, so we have been around, we have been established since 2010. Next year 15 tahun. So itu aja, terima kasih buat kehadirannya, dan ini IG Live ini akan kita terus tayangkan di kita punya Instagram dan akan kita upload di YouTube. Jadi tell your friends and family yang nggak bisa hadir malam hari ini, don't worry, bisa tetap playback, bisa replay, bisa lihat di YouTube, bisa diupload, bisa ditonton at your time ya, your own time. Thank you Bu Desi very much. Thank I will see you you ya, kita juga mesti Ibu janjian Leni. lagi. Siap. Thank you everybody. Good night. Ada apa? Ada Thank you pertanyaan? semua. Ada siapa? Saya Masih mau ada. daftar Bu Onakshi. Oke, Bu Jacqueline. Oke, silakan dihubungin dengan Ibu Mary di nomor yang ditera di bawah. Thank you everybody. So blessed to have all of you. Thank We you will see you in the next IG everybody. Live with the next hot topic. Thank you. Good night. Yes. Thank you. Good night Bye. everyone.